Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allah salli wa barik alaihi. وزد وديم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa barik alaihi. أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا Allahumma salli wa barik alaihi. وعلى آله وصحبه وسلم زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا ربي كرما يا ربي كرما وتعظيما ورفعته ومهابته وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ayat sendiri aja. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan li muallifi hadzal kitab. Al-alama Syaikhani min sunnah hadrami wa biniyatil futuh wal munuh wa rasul wa salahil jasadi wa ruh bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Fatihah sekali lagi. Kita niatkan buat anak cucu keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin solehah biniyatil qabul. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ayyuhal jamul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kumpulnya kita pada saat yang begitu mulia ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, secara pribadi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, insyaallah, wa antum kullu amin bi khair. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada materi tentang orang-orang atau makhluk-makhluk yang ghairu muhtaram, yang tidak mendapatkan kemuliaan, saya ingin sedikit meriwayat atau memberikan catatan sederhana tentang 1 bulan kemarin yang udah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ya kalau guru suka ngasih tahu kalau baru pembukaan, tolong sekedar sebagai apa ya, tadzkirah lah, catatan, peringatan tentang apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan agar benar-benar terjaga. Kalau bisa jangan langsung masuk ke materi katanya. Jadi sedikit saya ingin memberikan catatan. Ada perkataan ulama yang cukup menarik. Dikatakan bahwa bi'sal qaumil ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum tidaklah mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan suci Ramadan saja. Ini peringatan buat kita. Jadi seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya kaum, soleh dan taat hanya berada pada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan boleh jadi hilang. Nah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang pribadi ataupun kaum yang bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia yang hanya taat kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka paling tidak ada hal-hal yang perlu kita riwayat kembali di bulan suci Ramadan. Ini kita ngeri nih. Makanya melihat la'allakum tattaqun itu bukan pada saat ansih dia melakukan ibadah bulan suci Ramadan saja, yang man somahu wa qamahu iman wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladatu ummuh. Bukan hanya itu, tetapi pasca Ramadan itu baru. Jadi pasca Ramadan la'allakum tattaqun itu, atau kita menjadi orang-orang yang seburuk-buruk manusia ba'da Ramadan. Bisa lihat, pertama yang harus kita jaga adalah Al-Qur'anul Karim. Bulan suci Ramadan adalah disebut juga Syahrul Quran, yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini Quran nih nggak main-main. Tadi itu santri kebetulan nggak bisa ngikutin sampai selesai karena ada tugas. Kalau manggil santri di rumah ayah gitu. Jadi saya tuh punya anak 2, anak biologis sama anak rohani. Anak biologis saya 3, laki-laki perempuan. 3-tiganya di pondok. Yang pertama lagi kuliah di Bandung,
yang kedua tinggal sebulan lagi di pondok kelas 3. Alhamdulillah kemarin dapat juga negeri jalur prestasi. Yang kedua perempuan naik kelas 3 itu ayah, anak biologis saya, tapi kalau anak rohani saya santri. Maka santri itu manggil saya bukannya ustadz atau apa, tapi ayah, agar saya menjadi di pondok itu menjadi ayah mereka, pengganti ayah mereka di rumah. Jadi kalau ditanya anaknya berapa ustadz, banyak sama saya. Ya, kalau bapak ngasih makan kan cuma 3-5 orang, kita bisa puluhan orang, gratis lagi. Itu Al-Quran yang harus kita jaga. Saya pernah ngomong sama santri, karena mereka menggadaikan usia mainnya itu untuk menghafal huruf demi huruf, ayat demi ayat, kaca demi kaca, juz demi juz daripada Al-Quranul Karim. Karena interaksi dengan Al-Quran itu ada 3. Paling rendah qiraah, naik level kedua tilawah, paling tinggi al-hifz. Nanti kita nggak usah sampai al-hifz, sampai nggak perlu sampai tilawah, paling nggak ini aja qiraah terendah. Kalau buat agama kan standarnya cari yang rendah. Nggak apa-apa lah Ustaz, yang penting masih sembahyang kan begitu. Nggak ada orang itu kalau buat urusan dunia, nggak ada, kecuali sahabat. Pasti tuh. Dan itu mulut keluar dari Habib Kiai, kalimat-kalimat yang diluncurkan so bijaksana padahal menginjak-injak itu. Dari kecil kalimat itu tidak pernah hilang. Padahal itu kalimat menjebak dengan kalimat so bijaksana, padahal kalimat yang sangat menginjak. Artinya para kiai, para habib, para guru kadang-kadang mengatakan, wahai murid-muridku, kau nggak usah ibadah hebat-hebat begitu. Dengan kalimat apa? Lah, buat agama mah nggak usah. Masih mending dah daripada kagak. Itu tuh. Ada yang sholatnya masih mending sholat walaupun bentang-bentuk daripada kagak. Kayaknya kayak bijaksana aja. Tapi kalimat itu keluar udah ratusan tahun. Seakan-akan dari dulu ngucapin umat Islam kalau buat usul agama nggak usah cakep-cakep, masih mending lu sholat daripada kagak. Begitu tuh. Kan akhirnya menjadi suatu kebenaran itu. Saya agak sedikit tergelitik kalau dengan kalimat itu. Kalimat itu nggak habis-habis. Ternyata kalimat jebakan itu. Dan itu keluarnya di majelis-majelis. So bijaksana tuh Ustaz. Gitu. Kenapa sih nggak kayak sahabat atau kita coba kalau buat fastabiqul khairat buat agama tuh. Gitu. Saya bilang tuh sama santri-santri waktu itu. Ada sebuah hadis yang dikutip seorang ulama besar dari Mesir, Grand Azhar Kairo. Beliau kalau ngomelin pejabat nggak di belakang, nggak di luar, di depan nih. Husni mubarak. Kaza selesai. Assalamualaikum, pergi. Hebat. Syekh Syarawiyatul Mutawalli. Nggak boleh enggak nih, orang-orang yang pada belajar di Kairo pasti kenal siapa beliau. Kealimannya, ketegasannya, kepiawaiannya di dalam menjadi seorang orator. Beliau mengatakan, menukil satu hadis yang saya cukup terpaut, terpincut sama hadis ini. La ukrimu kama ukrimu ahlal Quran, la uhibbu kama uhibbu ahlal Quran. Masya Allah. Aku tidak pernah memuliakan seorang hamba melebihi aku memuliakan seorang ahlul Quran. Aku tidak pernah mencintai seorang hamba melebihi cintanya aku kepada ahlul Quran. Masya Allah. Allah nggak pernah memuliakan seorang hamba melebihi memuliakan ahlul Quran. Allah nggak pernah mencintai seorang hamba melebihi Allah cintanya kepada ahlul Quran. Ramadan kemarin, apakah kita menjadi orang-orang munafik yang hanya beribadah pada bulan suci Ramadan saja, aktif dengan Al-Quran, pasca Al-Quran kelihatan bahwa dia adalah orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Dan orang itu adalah orang-orang yang tempatnya bukan hanya di neraka, min asfali minan nar, kata Al-Quran, di bawahnya neraka. Munafik siapa? Kemarin satu juz setiap malamnya dibaca di bulan suci Ramadan, pasca Ramadan hilang. Itulah mulut-mulut munafik.
Waliyahzubillah. Dan itulah seburuk-buruknya orang. Ya Allah, kayak gitu kita hati-hati Pak. Makanya nilai-nilai Ramadan yang kemarin kita bangun, Al-Quran, tolong jagain. Jaga itu Al-Quran. Kalau kita ingin dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, bahkan disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah, dan pengen ditolong pada saat nggak ada pertolongan lagi, yaitu orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, karena dia nanti akan menjadi penolong kita pada saat nggak ada lagi pertolongan. Masya Allah. Ayo deh, kalau buat kata Gus Najib, cucu dari Mbah Munawir Krampiak. Masya Allah tuh, beliau kalau kata Gus Mus, manusia yang tak pernah menatap langit, nunduk terus Pak. Aneh kesempatan umroh bareng ame beliau, dan bukan seul adab, nggak sengaja lewat depan kamarnya. Ternyata beliau nggak duduk di atas, duduknya ngegoler di bawah. Cuman smoker, perokok berat, kayak aneh deh. Berhenti ngerokok cuman saat dia tidur dan saat dia membaca Al-Quranul Karim. Beliau tidak pernah mendengar. Beliau begitu tawadhu. Beliau maestro Al-Quran di Jawa Tengah. Beliau menguasai qiraatus sab'ah. Beliau tidak pernah menatap langit. Beliau begitu tidak terpesona dengan orang-orang yang begitu menjadi pejabat. Gede pesantrennya, aneh nangis ngelihat kamarnya. Insyaallah. Malu Pak, kita bukan orang sembarangan. Cucu dari Mbah Munawir Krampiak, anak dari Romo Qadir, maestro Al-Quran. Rumahnya sebegitu sederhana. Malu kita. Maaf waktu itu anak pengen nangis lagi. Masya Allah, ini orang soleh. Datang pejabat-pejabat, ngasih mobil ambulan, diterima, ditaruh. Udah. Di ruangan banyak ada kusbaha orang banyak. Aneh di luar sana. Beliau melihat aneh terpuji ketika itu. Beliau justru nyamperin aneh. Ada apa baru Razak? Ya Allah, Gus maafin, aneh ganggu waktu antum. Aneh mau pamit pulang ke Jakarta. Oh iya. Dianterin bukan sampai pintu Pak, sampai depan surga. Santri pada ngeliatin. Santri salam kalau kayak lewat nunduk. Beda sama modern. Aneh modern. Santri aneh nggak berani belakangin aneh. 3 langkah baru dia berbalik membelakangin aneh. Masya Allah. Orang yang begitu solehnya. Beliau mengatakan, seapes-apesnya orang yang malas dengan Al-Quran jangan kurang 1 juz sehari. Itu malas-malasnya manusia. Jangan kurang 1 juz Al-Quran. 30 hari hatam. Mbak Arwani sampai meninggalnya terakhir. Mbak Arwani Kudus jagoan Al-Quran. Ceritanya menarik nanti tentang masalah Gus Najib dengan Romo Qadir. Di ronsen dokter kaget. Dibilang ini orang siapa sih? Emang kenapa? Itu di badannya kayak ada tulisan Arab katanya. Al-Quran udah mendarah daging di Mbah Arwani Kudus. Jangan ngaku ente ahli Quran kalau nggak kenal siapa yang Mbak Arwani. Ditabrak mobilnya bukannya marah malah kasih uang tuh orang. Sehari khatam Quran. Kata Gus Najib, Allah yarham, dia meninggal dunia. Nggak lama dengan Abah Uci Turtusi. Aneh punya guru lagi akrab-akrabnya dipanggil sama Allah. Habis tinggal siapa kayak kita sekarang? Mahmud Fasir, sulit ditemukan. Kata Gus Najib, jangan kurang 1 juz sehari dalam Al-Quran. Apa sih susahnya? Buat orang yang standar baca Quran selembek-lembeknya 1 juz 1 jam dah. Itu udah paling bacanya paling lelet banget. 1 juz.
Ya Allah Ustaz, 1 juz itu kan lama. Emang kalau buat agama begitu deh. Dan enggak main-main tuh Quran tuh. Setiap hurufnya, Masya Allah. Pokoknya ada beberapa jenazah yang jangankan jenazahnya, kain kafannya tak tersentuh tanah dan cacing-cacingnya. Dia punya jasad utuh. Siapa? Di antaranya adalah orang yang di dadanya dipinjam oleh Allah 30 juz Al-Quran. Jangan main-main tuh sama orang ahlul Quran. Beracun dia punya omongan. Ane mau hatamin 30 juz Quran waktu itu. Terakhir tinggal juz 30. Ane mau tunda setoran di sore. Ane takut nggak ada umur waktu itu. Berarti nggak sempurna 30 juz itu. Habis subuh ada khatamin. Nangis Pak. Ya Allah. Atas izin Allah 2 tahun ane gadaikan itu, ane jadi dosen, ane tinggalin jadi dosen. Padahal waktu itu punya posisi yang cukup bergengsi saat itu di 2 perguruan tinggi swasta. Ane lepas, ane tinggalin anak istri di rumah. Ane ngaji, ane subuh selesai bersyukur. Ane takut ditunda asar. Iya kalau gue panjang umur, kalau kagak berarti kan belum sempurna di dada, di otak ini hampir 30 juz. Walaupun nanti hilang lagi, nggak tahu juga. Ya Allah, begitu selesai syukur. Di wisuda 2 kali saya di wisuda, S1, S2. Nggak terlalu bangga, tapi ketika di wisuda saya terbayang sama saya. Terbayang sebuah janji dari Allah. Saatnya nanti engkau akan memberikan sebuah mahkota kepada ibu dan bapak engkau, yang mahkota itu terang melebihi terangnya matahari. Adalah ibu bapak yang punya anak dipinjam otaknya, dipinjam dia punya dada untuk akrab dengan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Kalau antum udah nyobain ngapal, asyik. Ngapal mah jangan waktu kecil, waktu anak 3 tuh baru ngapal. Kalau anak kecil mah mencret. Anak kecil, makanya saya masih SD di pesantren jangan. Dan anak orang pondok aneh tahu, ente bukan jadi orang tua sayang, ente orang tua kejam, zolim ente. Nanti belum waktunya tuh pesantren. Jangan ngapal dulu, baca dulu yang benar. Anak kecil nggak kuat ngapal. Nih yang kayak begini-gini nih ngapal, cepet dapat, cepet hilang. Batuk hilang. Tapi kalau anak kecil lama. Lah 1 juz itu Pak 20 kaca. Ini sekaca, ini 2 kaca, namanya begitu. Dan udah pasti kaca genap itu sebelah kanan, kaca ganjil sebelah kiri. Jadi kalau ini paling atas sebelah kanan itu mah kalau orang yang awam, orang agak ngerti, takjub, wah hebat nih. Tapi kalau buat orang-orang yang penghafal Quran, apa istimewanya udah tahu anak kecil lah. Gitu. Kayak santri itu baru 3 bulan bapaknya ngomel-ngomel, pengen banget kayaknya kayak apa ya Ustaz Wah itu Adi Hidayat gitu. Duduk lu Pak. Mau ngomel-ngomelin anaknya gua, gurunya marah. Buka Quran, ente juz berapa? Baru juz 1 ya. Kaca udah berapa kaca? Baru 10 kaca udah siap. Wa basyiril ladzina amanu. Lanjutin. Benar enggak, Bang? Benar. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanannya. Benar enggak, Bang? Benar. Paling atas, paling bawah, paling atas ya. Benar enggak, Bang? Benar. Adi Hidayat tuh. 3 bulan. karena lu tolol aja lu kagak tahu gitu. Standar gitu-gitu aja. Iya gitu. Teori-teori. Ya Allah, nih ulama ajarin. Ustaz, ya Allah, boro-boro ngapal, baca aja masih terseok-seok gitu. Enggak masalah, di rumah saya kirang, Pak. Walaupun sedikit diledek sama teman-teman. Sekolah tinggi-tinggi ngajarnya cuma abata atau gitu. Di rumah ada PAUL, pendidikan Al-Quran usia lanjut rata-rata. Yang paling muda yang ngajarnya saya.
gitu. Kalau gue lagi gedek, udah tua masih tolol aja bang. Jangan gitu dong Ustaz. Wah, nggak ada bercanda bang. Itu lidahnya di bawah gigi depan, di bawah gigi bang. Nyebutnya kayak sak gitu. Dilihatin, baca bang, dilihatin. Ustaz ngedek ya, gue lupa giginya habis, sudah kayak aki. Soalnya bang aneh nggak nyinggung gitu. Tapi girang aneh. Mereka mau begitu. Nah, ulama ajarin kalau memang tak mampu membaca Al-Quran 1 juz sehari, apalagi usia lanjut, kalau bisa 3 surah yang agung jangan ditinggalin. Ini kalau bisa yang udah 50 tahun ke atas, apalagi udah 60 tahun ke atas. Orang paling celaka orang yang terlihat muda terus, nggak sadar kalau dirinya tua. Itu bahaya tuh. Ibarat orang penyakit stroke, jantung kagak punya alarm, tiba-tiba joprak aja. Itu bahaya. Makanya jangan jadi bangga kalau kelihatan muda terus, nggak ketahuan atau mati gitu. Nggak ada alarmnya. 60 tahun ke atas, kalau bisa Pak jangan tinggalin nih 3 surah agung. Ba'da maghrib kalau memang mampu, kalau enggak silahkan cari yang penting di malam hari. Apa saja urutannya? Yasin, Al-Muluk, As-Sajdah. Ustaz panjang banget. Ya orang kita begitu tuh, mau masuk surga tapi maunya yang paling. Gak apa-apa. Ulama kasih trik-trik coba cerdaslah dalam beribadah. Oh kalau begitu Yasinnya hilangin, tinggal Al-Muluk sama As-Sajdah. Ini 3 surah ini agung. Nanti pada saat kita akrab dengan As-Sajdah, dia yang akan nuntun kita pada akhir. Tapi kalau Al-Muluk yang jagain kita di dalam kubur, malaikat Zabaniyah nggak berani deket karena dijagain sama Al-Muluk. Yasin ente dijagain untuk perkara-perkara yang nggak bagus di alam dunia ini. Ini 3 nih. Si Yasin nggak sanggup, Al-Muluk sama Sajdah jangan ditinggalin. Kayaknya kepanjangan juga Ustaz. Nggak apa-apa deh, namanya udah pensiun. Al-Muluknya ente hilangin, As-Sajdahnya jangan sampai kagak. Habis maghrib, ya Allah, nikmat Pak. Makanya ibadah itu dinikmatin. Ingat yang paling enak apa? Ingat besok nanti kita kalau meninggal siapa yang mau nolongin? Kalau kita nanti meninggal siapa yang, ya Allah, di dunia orang bisa takluk dengan status sosial kita. Kesolehan di dunia bisa di-casing dengan atribut-atribut keustadan. Baju kain, baju koko, bahkan sorban, bahkan insya Allah. Atau orang bisa tunduk dengan status kita, pejabat atau dengan uang kita, tapi nanti di hadapan Allah semuanya kagak ada, tapi amal soleh kita itu. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati tiba-tiba datang ya akhi. Di dunia ada batasnya, sakit mati paling, tapi di akhirat kullama, kata Allah, kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Hancur badannya, hancur dia punya kulit, Allah ganti dengan kulit yang baru. Hancur badalnahum juludan ghairaha, hancur ganti. Untuk apa? Kata Allah, liyadhuqul azab, agar ini orang merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 1 hari di sana 1000 tahun di alam dunia Pak. Nggak ada henti-hentinya itu siksaan dari Allah. Makanya Al-Quran terlalu itu surah Sajdah. Baca, nikmatin ibadah. Makanya pertama kali saya ngajarkan ke santri, setiap amal ibadah yang kita lakukan, sholat kah, baca Quran kah, begitu selesai apa yang saya ucapkan dan saya jaharkan agar santri menjadi pelajaran. Alhamdulillah, kalau bukan karena pertolongan Allah, mana bisa kita melakukan sholat 5 waktu Pak. Baca Quran begitu selesai, alhamdulillah, malam ini saya bisa melaksanakan membaca Quran. Alhamdulillah, kita baru baca sholat berjamaah, masya Allah.
nikmat. Bohong. Kalau bapak benar-benar istiqomah nggak nangis ngucapin alhamdulillah, bohong. Itu mah tertipis sendiri. Begitu selesai baca Quran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, kalau bukan karena pertolongan Allah, mana bisa kita sholat berjamaah? Ini duduk di sini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, masya Allah. Kalau bukan kehendak Allah, masya Allah. Nangis ternyata. Cobain dah. Karena 3 rakaat belum tentu kita selesai. Tiba-tiba batal, tiba-tiba batal. Tapi begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang di surah Ar-Rahman. Nikmat, syukur. Coba ya, Al-Quran jaga ini. Berat Pak, paksakan Pak. Allahumma forsa. Ya Allah, biar repot dipaksa. Gitu aja. Coba paksakan. Ini kita lagi dialog sama Allah. Lagi dialog sama Allah. Kita pengen jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita pengen mendapat ridhonya Allah melalui Al-Quran. Baca deh, nggak bisa sehari sejuz. Pilih deh surah-surah yang agung, di antaranya Yasin, Al-Quran. Di pesantren wajib tuh pada maghrib sampai selesai baca Yasin, baca Al-Muluk, Sajdah saya pimpin selesai. Alhamdulillah ya Allah, menikmat. Cobain, paksain. Jangan pakai sombong. Apa yang kita sombongin? Ketenaran. Apa sih kalau yang udah tenar kenapa? Kegagahan, merasa jago, merasa banyak harta, merasa orang terhormat. Alah, di dunia ngapain sih ketenaran dicari? Entar cari ridhonya Allah. Udah ganti orientasi hidup kalau sudah 50 tahun ke atas. Siapin untuk menuju kampung akhirat. Coba amaliyah. Ilmu tasawuf itu bukan baca hikam, bukan hanya baca kitab tasawuf, itu sekedar kitab. Tapi amaliyah. Enggak usah yang hebat-hebat, 5 waktu istiqomah. Baca Quran. Udah tuh ya, kita baca. Kalau nggak mampu 1 juz, coba-cobain Pak. Baca 1 juz, besok 1. Berat, nggak apa-apa. Nggak bisa sekali duduk, dicicil. Pokoknya sehari 1 juz. Seperempat kaca, 5 kaca, 5 kaca, 5 kaca, selesai. Coba nikmatin. Begitu hatam, masya Allah, nikmat banget. Beneran, nggak usah begitu. Antum merasa bersyukur selesai. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma arham. Bohong, kagak nangis. Bohong, nggak tersentuh. Baca Quran itu bikin hati tipis. Pahalanya bang gede-gedenya itu Al-Quran. Yasin, Al-Muluk, Sajdah. Nggak bisa pas Sajdah. Kagak bisa juga. Apaan ya? Al-Ikhlas. Surat kewalian. Berapa? 1001. Sama juga. 1001. Itu kata guru, kalau baca 1001 buat orang yang udah bosan jadi orang miskin. Kalau udah bosan mau jadi orang miskin, baca deh Al-Ikhlas 1001 40 hari. Tapi buat yang udah bosan, tampaknya nggak ada yang bosan sih. Berat banget 1001 Ustaz, sama aja gitu. Bisa 2 jam gitu. Ya udah deh, nanti baca 11 kali deh. Walaupun itunya 10-11 deh. 11 baca. Mau tidur 11. Itu Allah bangunkan sebuah istana. Antum ziarah nggak sempat baca Yasin apa? Al-Ikhlasnya 11. Ziarah ke emak, ke bapak. Males baca Yasin, bukan males sih sebenarnya, kagak bisa. Ya udah deh, Al-Ikhlas aja. Tapi kulhu yang bener ya, kulhu Allahu ahad, Allahu samad, jangan kulhu gitu doang. Ntar kulhu ada yang begitu, ada kisah nyata. 11, nggak mampu juga 11, kebangetan ya orang. 3 kali dah. 3 kali. Wirid, zikir. Habis Quran zikir Pak, biar hati tenang.
biar hati enak, zikir. Ulama ajarin. Zikir mana nih yang bagus? Itu udah kedip aja sebenarnya. Baca apa zikiran yang mantap? Ada cara-cara zikir itu, terutama buat orang-orang yang sudah lansia. Rasulullah di penghujung hayatnya sering baca ini zikirannya, karena zikiran ini tak terhapus dengan dosa kita. Salat bisa hilang, Quran bisa hilang, yang lain bisa hilang karena amalia kita, tapi untuk ini enggak hilang dengan dosa-dosa kita. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tambahin astagfirullah. Ulama Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya kasih clue, kasih cara. Dulu mungkin waktu muda dia suka lalai gak zikir, maka tambahin 4 kalimat di akhir setiap antum zikir, apapun zikirnya, sholawatnya, tambahin ini. Ente zikir seharian ente baca cuma 10 kali, tutup, maka bisa sebanding dengan orang yang zikir seharian. Apa? Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 3 kali. Waktu udah kepepet, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Apapun bacaannya, tutup sama kayak begituan. Temen gak percaya, dia cari di Google, bener apa kata Ustaz? Apaan? Gus Bah juga ngomong begitu. Gus Bah ngaji sama gua begitu aja. Paling 4 kita digituin. Ternyata itu ulama. Tapi yang tahu ini hanya ulama-ulama yang memang punya ilmu batin kuat, Pak. Kalau nggak tahu kayak gini-gini ya. Berarti kita dong sama. Masya Allah. Bentar ya. Makanya nanti saya ingin selingin sedikit kitab Wasiyatul Mustafa, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Yang mudah-mudahan juga buat kita ntar ya. Ya boleh ya, saya izin nanti kita selingin selain Safinah. Mungkin Safinah 2 minggu, seminggunya Wasiyatul Mustafa. Biar hati, biar cakep ibadah, biar antum biar nikmat dong. Enak kasih begitu, Allahu Akbar, belinang air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis itu nangis kenapa hebat banget, banyak utang. Itu lagi, itu ya. Coba nanti ini. Jadi pertama itu ya, karena waktu kita. Jadi jagain baca Al-Quran, coba Pak, nikmatin Pak. Makanya saya Quran di aula beda, di ruang tamu beda, di kamar beda. Qurannya gitu. Yes, sedikit. Makanya kalau punya hafalan enak, tahu. Kalau punya hafalan tahu. Lagi baca wasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Santri itu tuh gaya santri. Ngigonya dia ngapal. Ngigonya. Coba ya, enggak usah ngapal dah. Iqra'ul Quran. Kalau ngapal harus disetor. Kalau nggak sendiri namanya bukan penghafal nih, itu menabung. Kalau yang disebut punya hafalan harus disetorin. Imam kita kalau dari segi bacaannya kayaknya termasuk orang yang pernah hafal Quran. Iya, mana imam tadi? Wah, ini orang kayaknya orang Quran. Ya nggak tahu ya, itu tebak-tebak gua manis gitu. Ya, kali aja. Top story itu sama dia. Nggak apa-apa Pak. Dari juz 30 dulu, selesai juz 30 sekali duduk. Dari Amayat Tasalun baru masuk juz 1. Begitu caranya. Sekaja gitu. Wallahu a'lam. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Padahal ada 2 lagi yang harus kita jaga, nilai-nilai Ramadan. Yang pertama penting Al-Quran. Nanti yang kedua sambil berjalan, agar kita benar-benar jangan jadi orang yang dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia. Ayo Pak, hidup tinggal sesaat lagi. Lempengin ke Gusti Allah. Kita baca Fatihah biar Allah jagain kita semua. Al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان